Bismillahirrahmanirrahim. Buka surat Al-A'raf ayat 179. Jadi Al-A'raf 179 ini menggambarkan ciri-ciri manusia dan jin yang akan menghuni neraka jahanam. Eta inti nama. Nah, yang harus jadi pelajaran bagi kita itu ciri-ciri manusia, karena kita manusianya. Apa ciri-ciri manusia yang menjadi calon penghuni neraka jahanam? Nah, ini udah jelas ku Allah digambarkan di Quran. Biar sebagai petunjuk, ya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang memang memiliki rasa khawatir, takut, waspada, hati-hati agar dia selamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama, dan sungguh sudah akan kami isi li jahannama, bagi neraka jahanam itu kafiran, kebanyakan, banyak, minal jinni, dari bangsa jin, wal ins, dan dari bangsa golongan manusia. Lahum qulubun, mereka ini golongan-golongan manusia itu yang mengisi neraka jahanam itu, qulubun, lahum qulubun, mereka itu memiliki hati, ya, memiliki qalbu. Di dia mah qulubun jamak, tunggal teh qalbu. Jadi tetap manusia-manusia jin yang mengisi neraka jahanam itu, penghuni jahanam itu, mereka memiliki hati, tetapi la yafqahuna biha. Jadi hati, qalbu orang-orang yang mengisi neraka jahanam, dia itu tidak memahamkan segala sesuatunya dengan hati. Itu cirina. Lahum qulubun, mereka itu memiliki hati, tapi la yafqahuna biha, mereka itu tidak mau memahami persoalan di dunia itu dengan hati. Jadi kolbunya itu, hatinya itu tidak digunakan untuk memahami. Jadi cukup paham nate ini cek pikiran anak, menurut pikirannya, kemampuan otaknya, hatinya mah tidak difungsikan untuk memahami. Walahum a'yunun, mereka itu memiliki mata, la yubsiruna biha, tetapi matanya itu tidak bisa melihat, tidak mau dilihat, tidak digunakan untuk melihat bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana keberadaan Allah. Walahum adzanun, dan mereka itu memiliki telinga, la yasma'una biha, tetapi mereka itu tidak bisa mendengar dengan telinganya itu. Mendengar apa? Mendengarkan kebenaran, mendengarkan nilai-nilai kebenaran yang diberikan oleh Allah. Jadi hidup ini ada benar,
Ada pelajaran yang benar, ada pelajaran yang salah. Nah, fungsi memilah itu hati. Pendengaran sebagai pusat informasi masuk. Jadi informasi, tanda-tanda kekuasaan Allah itu masuk ke dalam hati melalui pendengaran dan penglihatan. Nanti dipahami oleh hati. Nah, jadi orang-orang neraka jahanam mah boro-boro mengolah dengan hati, ya, melihat kebenarannya juga, mendengar kebenarannya juga, mereka nggak mau. Apalagi dipahamkan dengan hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tetapi dengan hatinya mereka itu tidak mau paham. Jadi sebetulnya mah apa alat di manusia untuk memahami kehidupan? Apakah kepala? Apakah hati? Hati, ya, gitu. Karena ini mah cuman untuk menyerap aja apa yang didengar, apa yang dilihat. Untuk mengolahnya mah, memahaminya mah harus dengan hati di sini. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Apa ciri binatang ternak? Juga sapi, domba, gitu ya, mamalia. Apa cirinya? Yang dipikirkannya mah cuman apa? Cuman makan, cuma kenyang, perut lapar, gitu. Cuma nafsu-nafsu keduniawian, keinginan. Pahamnya mah nggak mau. Gitu. Itu cirinya neraka-neraka jahanam. Ulaika kal an'am. Jadi penghuni-penghuni neraka mah perilaku di dunianya itu seperti binatang. Gak mau paham, yang penting dia kenyang. Yang penting dia keinginannya, kemauannya terpenuhi. Sok tinggal hayam, ya, domba, binatang-binatang. Yang penting dia mah mau makan. Dia bisa makan. Dia nggak peduli sama orang lain. Gitu. Sama temen nu lain. Malahan saking ingin dikuasai makananku sendiri, kan gerelut, berantem, ya. Gitu. Nah, manusia-manusia yang memang tujuan di hidupnya buat makanan apa? Sok sampai ke perang kan? Negara sama negara lain perang. Untuk apa? Untuk memperebutkan sumber daya alam. Manusia yang manusia perang. Manusia sama manusia berantem demi memerebutkan apa? Makanan, kekayaan, harta, gitu. Demi memperebutkan pasangan. Padahal itu mah kan sudah fitrahnya, ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Karena sudah dicondongkan ada kecintaan pada manusia itu suka terhadap perempuan. Itu sudah fitrah manusia, laki-laki suka perempuan. Nah, perebut perempuan, gerelut, ada yang dibunuh. Nah, padahal itu sudah fitrah. Kan seperti hayam jadi nate. Ayam jago, gerelut, berantem. Karena memperebutkan ayam bikang. Manusia kan seperti itu jadi nate. Ya. Nah, itu apa? Karena mereka tidak memfungsikan hatinya. Hubbu syahwata minan nisa wal banin, dan keturunannya. Ayah nu demi anak-anaknya
di perusahaan nanti korupsi, maling, demi anak kata tuh. Demi pendidikan anak, demi permintaan anak, keinginan anak, akhirnya menghalalkan segala cara. Sama kan, hayam lagi gitu. Kubatur diganggu, serenteng ngabelaan. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi, perhiasan, emas, perak, berbut. Jadi perilaku manusia seperti itu teh lamun dipikirkeun mah ya perilakunya seperti binatang. Betul tuh. So, apa bedanya manusia dengan hewan lamun seperti itu? Ya. Jadi manusia lamun tidak bisa menggunakan hati, ya perilakunya, pikirannya sama seperti hewan. Balhum adol. Bahkan manusia itu bisa lebih sesat lagi. Ya. Pertempuran manusia itu bisa menghancurkan alam. Bom nuklir dan sebagainya. Tapi lamun pertempuran hewan mah kan gak bakalan misalkan gajah jeung gajah nurusak hutan, enggak. Nurusak gunung tuh. Gitu. Tapi manusia mah kalau sudah membuat permusuhan antara manusia, anu ikut rusak naon? Alam. Ya. Saking perkasaan hewan, kalau hewan dengan hewan berantem, perang, nggak bakalan ngerusak alam. Tapi manusia mah kan, luar biasa. Ya. Balhum adol, ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Ya. Sadar bahwa perbedaan dari manusia dan makhluk yang lainnya itu ada di hati. Tapi mereka nggak sadar. Akhirnya gofil. Akhirnya teh lalai. Gitu. Nah, ayat ini teh kunaon atuh sebetulnya mah. Nah, ini teh nyambung dari ayat 171. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim, dan ketika Tuhan kamu mengambil min bani adama dari keturunan Nabi Adam min zuhurihim, ya, dari sulbi mereka, ya, zuriyatuhum, keturunan Nabi Adam, wa ashaduhum, dan Allah mengambil persaksian dari mereka, ala anfusihim, atas diri mereka. Keturunan Adam itu diminta saksi, bersaksi ku Allah teh waktu keluar dari ibu, waktu dilahirkan. Padahal itu waktu itu tuh sudah diminta saksi ku Allah. Saksinya kumaha? Kata Allah kumaha? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini kan Tuhan kamu? Ya. Jadi Allah itu sudah memperkenalkan diri kepada Denida waktu Denida lahir. Apap, De Adam, Abi, sudah diperkenalkan, ya. Bukankah aku Tuhanmu? Alastu bi rabbikum. Dan orang-orang we ngajawab, ya. Bala syahidna. Ya, aku menjadi saksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Ya. Kenapa Allah nanya seperti itu? Agar nanti manusia tidak tersesat, ya. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi agar di hari kiamat itu kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini, agar mengingat
Kenapa? Lamun lengah gopilin. Nah, kalau gopilin tadi nyambungnya ke ayat nu tadi, ya. Kenapa manusia tadi jadi golongan orang jahanam? Karena mereka lengah. Mereka lupa, nggak sadar bahwa perbedaan antara manusia dan binatang itu ada di hati, ya. Lahum kulubun, mereka punya hati, layak yafqahuna biha. Tapi mereka tak mau, tidak menggunakan hatinya itu sebagai alat untuk memahami. Tapi nyampainya di sini. Nah, itulah orang-orang yang lalai, padahal mereka itu ketika dilahirkan, ya, sudah diminta persaksian ke Allah. Mereka sudah bilang, bala syahidna, ya, engkau adalah Tuhan kamu, kami menjadi saksi, gitu. Jadi artinya naon, ketika seorang bayi keluar, anak manusia keluar, dilahirkan, manusia itu sudah memiliki sifat ketawidan, ya. Kunaon zaman sekarang, misalkan orang-orang luar Islam, ketika mereka bingung, aduh ini saya tuh siapa tuh, apa sih tujuan hidup di dunia ini, saya punya banyak harta tapi tidak bisa menenangkan. Akhirnya teh kenal dengan Islam, dia masuk Islam menjadi tenang. Kenapa mereka seperti itu? Karena di diri mereka sudah ada persaksian bahwa Allah itu adalah Tuhan kami, gitu. Menyadari benarnya Islam itu sangat mudah bagi setiap orang. Kenapa? Karena dulunya mereka dan kita-kita itu sudah diambil saksi oleh Allah, dan mereka sudah bersaksi bahwa Allah itu sebagai Tuhan, ya. Nah, ketika mereka sadar, baru mereka ingat, oh, menerima, nyanya enak, Islam itu indah, Islam itu tenang, gitu. Atau gini, nah, ayat 173, au au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Nah, jadi maksud ayat ini teh, atau orang yang disiksa di neraka jahanam itu tidak menyalahkan orang tuanya, akan baheula oge saya teh beragama ini teh karena orang tua saya juga beragama itu. Saya nggak beragama Islam, saya tidak mengenal Allah karena orang tua saya juga kan bukan Islam. Gitu. Akhirnya teh siapa? Akhirnya teh nyalahkeun nenek moyang. Kan nenek moyangnya dulu nyembah pohon, nyembah binatang, nyembah dunia, nyembah matahari, nyembah jin, nyembah sesuatu. Nah, akhirnya nyalahkeun. Nah, Allah ngambil persaksian manusia ketika lahir agar tiap manusia itu tidak menyalahkan nenek moyang dan orang tuanya. Karena sebetulnya mereka juga sudah bersaksi bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhan. Kalau sudah bersaksi, kunaon atuh kamu tidak mencari kebenaran, kok nurut ka kolot, kok nurut ka nenek moyang. Bukankah sifat-sifat ketauhidan itu sudah ada? Gitu. Biar tidak menyalahkan orang tua, tidak menyalahkan nenek moyang. Tujuannya itu. Nah, wa kadzalika nufassilul ayati la'allakum yarji'un. Nah, ayat-ayat seperti ini teh benar-benar dijelaskan oleh Allah supaya kitanya jelas. Karena apa? Karena kita, setiap manusia itu akan dikembalikan ke Allah. Ya, dan nanti di hari kiamat ada dua tempat akhirnya itu, surga dan neraka. Kalau jadi orang lalai tidak memfungsikan hatinya berarti ke neraka. Kalau jadi orang yang sadar bahwa saya itu harus paham dengan kolbu, hati, ya berarti ke surga.
Gitu. Nah, terus sampai ke 175 ya. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Nah, bisa jadi misalkannya dibacakan oleh dia itu nerima ayat-ayat Allah ya, tetapi dia tak percaya, dia melepaskan. Akhirnya apa? Ketika ada orang yang melepaskan diri dari kebenaran, ayat-ayat Allah, datang pengaruh siapa? Pengaruh setan. Ya. Fa'at ba'ahu syaiton. Maka mereka maka mengikutilah mereka itu asyaiton, setan. Jadi setan mah lihat nih, waspada ningali jelema siapa manusia. Kalau apa misalkan melepaskan diri dari ayat-ayat Allah, acuh setan masuk. Setan mengikuti. Misalkan apa paham ayat-ayat Quran, kebenaran, ya. Tapi karena suatu saat apa pelalai, ya udahlah. Lalai we nya, enggak sadar we. Nah, berarti itu teh apa? Melepaskan diri dari ayat-ayat kebenaran, dari ayat-ayat Allah. Ketika seseorang melepaskan diri dari ayat Allah, nah, fa'at ba'ahu, maka mengikutilah kepada orang itu saha asyaiton, setan. Faka namina ghawin, maka jadilah orang yang diikuti oleh setan itu orang-orang yang sesat. Nah, di ayat berikutnya ya walau syi'na, ini ngahanjakalkeun. Padahal kalau orang itu tetap istiqomah memegang kebenaran dari Allah, ya, la rafa'nahu biha. Padahal kalau dia tidak melepaskan dari ayat-ayat Allah itu, la rafa'nahu biha. Allah akan meninggikan derajat orang itu dengan ayat-ayat dari Allah itu. Tapi sayang, orang itu melepaskan diri dari ayat-ayat. Jadi yang adalah mengikuti saha? Setan. Coba kalau dipegang kuat mah. Nah, ayat itu teh bisa jadi wasilah bagi Allah untuk meninggikan derajat gitu. Jadi apa? Kalau seseorang ingin tinggi derajat, ikutilah ayat-ayat Allah, ya. Nah, di situ. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan. Jadi kalau sudah dimasuki oleh setan mah seperti gitunya udah nggak peduli dia mau melepaskan ayat Allah, peduli karena Quran. Itu teh dibiaratkan di sini mah seperti anjing, ya. Kamasalil kalbi, nah, seperti anjing. Intahmil alaihi yalhas au tarkuhu yalhas. Anjing mah lamun diantepkeun, lamun anjing keur ngejulurkeun lidahnya, ya. Eh, jika kamu menghalaunya, hush, dia tetap menjulurkan lidah, ya. Tapi lamun diantep oge, kalau dibiarin tetap lidahnya teh menjulur. Mau dihalau mau tidak, lidah anjing itu tetap menjulur. Begitu apanya? Tertutup gitu ya. Sudah kalau ketika hati sudah tertutup, maka sa'a masalan qaumul ladzina kadzabu biayatina. Sungguh hina, artinya sungguh buruk perumpamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang apa? Mendustakan ayat kami. Jadi diumpamakannya seperti anjing yang sedang menjulurkan lidah. Nah, makanya apa? Mayahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fahuwal muhtadi, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa mayudlil, barang siapa yang disesatkan
faulaika humul khasirun. Maka orang tersesat itu termasuk orang-orang yang sungguh berada dalam kerugian. Nyambung. Walaqad dzarana li jahannam. Dan kami isi neraka jahanam itu yang ciri-cirinya itu mereka itu nggak mau paham dengan hati, maunya makan, minum, senang-senang, main, untuk karunya, tegaan. Gitu. Berarti apa? Itu orang yang sesat. Nah gitu. Shadaqallahul adzim. Jadi kuncinya mah apa bisa tuh mencirikan rihat teh kolbo teh mana sih? Hmm? Oh gitu. Iya harus bisa bedakan dulu. Nu kolbo teh di mana sih? Gitunya. Kan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Mengingat Allah itu bisa hati menjadi tenang. Coba zikir ke Allah. Jadi tenang. Ada yang merasa tenang. Nah, berarti itulah hati saya. Gitu. Karena hati itu tempat membuat keputusan. Hati itu tempat Allah memberikan petunjuk. Tapi dengan syarat yakin dulu ke Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Barang siapa yakin kepada Allah, Allah akan memberikan hidayah petunjuk ke dalam hatinya. Bukan ke dalam pikirannya, ke dalam hatinya. Gitu. Jadi usahakan tiap saat harus selalu bersama dengan hati. Kenapa? Karena tantangannya gini, walamu innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Sesungguhnya Allah itu membatasi, memberikan sekat antara diri manusia dan hatinya. Ya, memisahkan antara diri manusia dengan hati. Tugas orang apa? Membuat hati itu bersatu dengan kita. Karena lamun itu dikondisikan karena memang itu terpisah. Sedangkan derajat manusia itu ada di kolbu. Nah, tugas manusia itu menyadari bahwa saya itu harus hidup dengan kolbu saya. Kalau manusia jauh dengan kolbu, dengan hati, nah, perilakunya tidak akan benar. Ya, kenapa? Karena dia tidak bisa membuat niat. Innamal amalu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu harus dengan niat, ya. Wa mahaluha fil qalbi, dan tempatnya niat itu di hati. Lamun orang terpisah dengan hati, bagaimana dia bisa melakukan amal baik, amal soleh. Sedangkan setiap amal itu harus diawali dengan niat, dan niat itu ada di hati. Gitu. Sudah, matikan itunya.